Ini dia kisah creepypasta Minecraft yang sampai sekarang belum bisa dipecahkan. Kisah ini bermula dari dua orang nelayan miskin di mana mereka itu bermain Minecraft dan mereka itu hanya menggunakan launcher bajakan dan Aternos. Di sini bersama-sama mereka membuat sebuah villa dan sebuah kolam berenang agar mereka bisa merasakan apa yang tidak bisa mereka rasakan di dunia nyata. Setelah semuanya selesai dibangun, mereka ini membagi tugas di mana temannya itu akan mencari village dan dia itu bertugas untuk merapikan rumahnya serapi mungkin. Tetapi ketika dia memeriksa villanya, dia menemukan kalau di salah satu kolam berenangnya itu terdapat beacon dan beacon itu belum bisa diciptakan kalau belum pernah mengalahkan Wither. Nah setelah temannya pulang, dia langsung menanyakan hal ini kepada temannya karena temannya ini yang bertugas untuk membangun kolam tersebut. Tapi kata temannya, dia itu tidak ingat telah membangun bagian rumahnya itu menggunakan bahan tersebut karena dia itu tidak menggunakan bahan beacon sama sekali. Bahkan setelah perbincangan ini, mereka juga menemukan salah satu dari lantai villanya itu berubah menjadi beacon juga. Padahal mereka sangat ingat di tempat tersebut mereka menggunakan glowstone bukan beacon sama sekali guys. Dan gak berhenti di situ aja, setelah mereka memeriksa kolam ikan yang ada di dalam villa mereka baru menyadari telah berubah menjadi beacon juga seperti ini. Tapi setelah kejadian ini, mereka tidak terlalu menghiraukan karena mereka menganggap kalau ini adalah keberuntungan mereka karena beacon itu susah didapatkan. Setelah itu mereka melanjutkan permainan, mereka ini pergi ke kolam berenang dan berpura-pura sedang berenang. Bahkan sebelum mereka tidur, mereka menyempatkan diri untuk memeriksa kolam ikannya ini, tapi kali ini tidak ada yang berubah sama sekali. Tapi aneh ya, ketika mereka keluar dari kolam ikan tersebut, mereka baru menyadari semua glowstone di villa mereka telah berubah menjadi beacon dan temannya ini menyadari kalau di dasar kolam berenang ada sesuatu. Dan ketika diambil oleh temannya, rupanya itu adalah sebuah Steve Head, tapi Steve Head ini bentuknya aneh sekali, tidak mengarah ke depan, dan namanya itu juga aneh, yaitu sisa bagian tubuh yang tersisa. Nah setelah itu dia memutuskan untuk memeriksa bagian luar dari villanya ini. Tapi ketika dia memeriksa bagian luar dari villanya ini, dia menerima notif kalau temannya menemukan sesuatu lagi di dasar kolam. Tapi tiba-tiba pada saat itu temannya meminta tolong dan ketika dia pergi ke tempat temannya itu sudah meninggal karena tenggelam di tengah kolam. Ketika dia memeriksa bagian kolam tersebut, dia tidak melihat ada yang aneh sehingga dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam kolam tersebut guys. Dan tiba-tiba pada saat itu muncul notif akhirnya kamu ketangkep juga. Beberapa saat kemudian muncul lagi sebuah notif kalau mengatakan dia itu sudah meninggal. Nah di sini sebenarnya dia kebingungan soalnya dia meninggal ketika bubble-nya itu sisa satu. Seharusnya kan ketika health-nya itu habis. Kok bisa seperti itu ya guys? Nah sampai sekarang dia tidak tahu siapa yang menarik dia ke dasar kolam tersebut dan mengapa hal ini bisa terjadi.